Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi keempat dari mata kuliah pengantar hukum bisnis. Sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan dulu kelompok 4 ini. Untuk kelompok 4 itu ada 3 pemateri yang akan membahas pertemuan ini. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, Sri Wahyu Aningsih. Untuk pemateri kedua ada Siti Nurhofifa, dan untuk pemateri 3 ada Wahyu Mahesta. Dan untuk anggota lainnya terdiri dari Rizky Aulia, ada Sodi Kurniawan, ada Suherti, ada Usep Maulana, kemudian ada Windy Wirandi, dan terakhir ada Zainab. Untuk materi keempat ini, kita akan membahas tentang tinjauan umum penanaman modal asing. Nah, untuk pertama-tama saya akan membahas tentang investasi asing. Nah, pengertian investasi asing ini apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1967, investasi asing adalah instrumen pembayaran luar negeri yang bukan bagian dari aset valuta asing Indonesia disetujui oleh pemerintah untuk membiayai perusahaan Indonesia. Atau bisa saja pengertiannya alat bisnis, termasuk penemuan baru untuk alien atau bahan yang diimpor dari luar negeri atau luar Indonesia jika tidak didanai oleh aset mata uang asing Indonesia. Jadi investasi asing ini dapat diambil kesimpulan bahwa investasi asing atau foreign investment adalah investasi Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang penanaman modal. Dari pengertiannya ini, pengertian penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal asing adalah penanam modal di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik yang memanfaatkan penuh modal asing maupun yang bekerja sama dengan investor domestik. Nah, menurut pemikiran mereka ini, negara berkembang dapat menggunakan investasi dan sumber pendanaan eksternal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan modal asing. Untuk yang kedua itu, perubahan dalam pola produksi dan perdagangan harus diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang ketiga, modal asing dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi dana dan dalam restrukturisasi struktural. Dan untuk yang keempat, kebutuhan modal asing berkurang segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi, atau walaupun modal asing akan lebih produksi di masa depan. Dalam penanaman modal asing dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama itu adalah investasi asing langsung, di mana investasi asing langsung ini adalah investasi langsung dengan mendirikan perusahaan di industri atau sektor bisnis tertentu, seperti pertambangan, real estate, pertanian, dan lainnya. Berinvestasi di sektor real sangat penting karena dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia melalui lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan industri, dan pertumbuhan berbagai sumber daya ekonomi. Untuk yang kedua itu ada investasi asing tidak langsung, di mana investasi asing tidak langsung ini banyak investasi tidak langsung dilakukan dalam bentuk saham perusahaan, obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pemerintah atau SUN. Volume dana asing yang diperoleh dari investasi ini benar-benar memperkuat nilai rupiah
Tetapi penguatan tidak ada artinya jika tidak memiliki dampak positif pada sektor real dan masyarakat. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan investasi langsung dan investasi tidak langsung. Di mana investasi langsung atau direct investment menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investasi langsung dilakukan baik melalui pendirian usaha patungan dengan mitra lokal, operasi bersama tanpa perusahaan baru, memberikan pinjaman untuk kepemilikan mayoritas di perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajemen atau bantuan teknis dan manajemen, dan menawarkan lisensi dan lainnya. Dan untuk investasi tidak langsung atau indirect investment, di mana investasi tidak langsung ini melibatkan perdagangan di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut investasi jangka pendek karena umumnya menjual dan menjual saham dan atau mata uang dalam periode waktu yang relatif singkat, tergantung pada fluktuasi nilai saham dan atau mata uangnya. Nah, pada presentasi PowerPoint di atas ini, saya juga sudah menampilkan secara rinci apa saja perbedaan antara investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya itu ada 7. Nah, untuk yang pertama itu, di investasi langsung, pertama investasi langsung, investasi dengan mata uang atau perlengkapan. Sedangkan di investasi tidak langsung, investasi dengan menggunakan saham. Dan untuk yang kedua, di investasi langsung itu mendirikan perusahaan. Sedangkan di investasi tidak langsung, itu tidak perlu mendirikan perusahaan. Dan untuk yang ketiga itu, di investasi langsung, perusahaan dikendalikan sebagian atau keseluruhan pemilik perusahaan. Sedangkan di investasi tidak langsung, adanya pemisah pemilik dan manajemen. Dan untuk yang keempat itu, di investasi langsung tidak dapat ditarik setiap saat. Sedangkan dalam investasi tidak langsung, investasi itu dapat ditarik setiap saat atau kapan saja. Untuk yang kelima itu, di investasi langsung membutuhkan kehadiran secara fisik. Dan untuk di investasi tidak langsung tidak perlu hadir secara fisik. Dan untuk yang keenam itu, dalam investasi langsung itu menggunakan undang-undang penanaman modal. Sedangkan di investasi tidak langsung menggunakan undang-undang pasar modal. Dan untuk yang ketujuh itu, dalam investasi langsung, pengelolanya itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan dalam investasi tidak langsung, pengelolanya itu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan membahas tentang bentuk kerjasama investasi asing, di mana bentuk kerjasama investasi asing ini dibagi ada 6. Yang pertama itu ada joint venture, di mana joint venture itu adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional, semata-mata berdasarkan perjanjian atau kontrak belaka, di mana tidak membentuk suatu badan hukum. Seperti halnya pada joint enterprise. Sebagai contoh misalnya perjanjian kerjasama antara Financial Associations atau suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat dengan PT Kalimantan Plywood Factory atau suatu badan hukum di Indonesia. Nah, untuk segera bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerjasama ini disebut dengan Contract of Corporation. Dan untuk yang kedua itu ada bentuk kerjasama dengan joint enterprise,
di mana bentuk kerjasama joint enterprise ini adalah kerjasama penanaman modal asing dengan penanam modal nasional dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum sesuai hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan pada pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah, joint enterprise ini lazimnya berupa perseroan terbatas atau PT dengan modal berupa modal dalam nilai rupiah maupun dalam nilai valuta asing. Dan untuk yang ketiga itu ada kontrak karya, di mana kontrak karya ini adalah bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lainnya dengan menggunakan modal nasional. Hingga saat ini, bentuk kerjasama ini baru terdapat dalam perjanjian kerjasama antara badan usaha milik negara atau BUMN. Dan untuk yang keempat itu ada bentuk kerjasama investasi asing dengan production sharing atau bagi hasil, di mana production sharing atau bagi hasil ini yaitu bentuk kerjasama di mana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional dan pokok pinjaman dengan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Dan untuk yang kelima itu ada penanam modal dengan diskon rupiah, di mana penanam modal dengan diskon rupiah ini adalah bentuk kerjasama campuran antara kredit dengan penanaman modal, di mana pengembalian kredit dikonversi atau diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditur asing yang tidak dijamin oleh pemerintah. Dan untuk yang terakhir itu ada bentuk kerjasama investasi asing dengan penanam modal dengan kredit investasi, di mana penanam modal dengan kredit investasi ini yaitu praktik penanaman modal yang banyak dilakukan oleh investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri menjadi modal nasional melalui joint venture. Nah, di situ sudah saya jelaskan mengenai bentuk kerjasama investasi asing tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang bidang usaha penanaman modal asing, di mana bidang usaha penanaman modal asing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, di mana pengertiannya itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpres 36 tahun 2010, bidang usaha tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Nah, maksudnya di sini penetapan ini didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Bidang-bidang usaha tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Perpres 36 tahun 2010 antara lain mencangkup bidang usaha budidaya ganja, perjudian atau disko kasino, dan industri minuman yang mengandung alkohol. Untuk yang kedua itu ada bidang usaha penanaman modal asing, di mana bidang usaha penanaman modal asing ini yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal berdasarkan
Pasal 2 Ayat 1 Perpres 36 Tahun 2010, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan oleh usaha mikro kecil, UMKM, dan koperasi. Nah, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Nah, di situ sudah saya jelaskan mengenai pengertian antara bidang usaha tertutup untuk penanaman modal dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu dengan Siti Nurhofifah. Terima kasih. Saya Siti Nurhofifah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur penanaman modal asing. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, pastikan perusahaan Anda telah memiliki kelengkapan pendirian PT pada umumnya. Nomor 2, untuk dapat mendirikan PT penanaman modal asing, perusahaan Anda wajib memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal. Yang nomor 3 yaitu memiliki nomor induk berusaha dan perizinan berusaha lainnya yang dapat diajukan dengan sistem online single submission atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Yang keempat, lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat. Yang kelima, melengkapi perizinan lainnya yang dibutuhkan kepada kementerian atau instansi terkait yang bersangkutan dengan sektor perusahaan. Yang keenam, dalam hal perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penanaman modal asing. Yang pertama, regulasi berbelit. Yang kedua, akuisisi lahan yang sulit. Selanjutnya, infrastruktur publik yang belum merata. Pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi. Dan tenaga kerja terampil yang belum memadai. Selanjutnya ada perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia. Yaitu ada kebijakan umum penanaman modal. Ada arah kebijakan, pasal 4 ayat 1 yaitu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Lalu ada mempercepat peningkatan penanaman modal, lalu ada memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Lalu menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, yaitu membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi. Ada 3 bentuk badan usaha di Indonesia menurut Zainuddin Ali. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua badan usaha berbentuk perserikatan, dan yang ketiga badan usaha perseroan. Yang pertama badan usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, yaitu pemiliknya mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya sama dengan kekayaan pribadinya. Namun, warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini. Nomor 2, ada badan usaha berbentuk perserikatan. Ada 2 tipe yang umum dikenal, yaitu perserikatan berbentuk firma dan persekutuan komanditer. Setiap partner dalam perserikatan, baik firma maupun CV maupun lainnya, mempunyai tanggung jawab yang bersifat tidak terbatas dan mencakup ke harta pribadinya, sedangkan CV, tanggung jawab 1 atau lebih partner bersifat terbatas pada modal yang mereka setor. Yang ketiga ada badan usaha berbentuk perseroan, yaitu ada beberapa, antara lain perseroan terbatas, badan usaha milik negara, perusahaan patungan berbentuk penanaman modal asing dalam perundang-undangan mengenai penanaman modal asing, dan ada cabang, perwakilan, dan agen dari perusahaan-perusahaan asing. Baik, selanjutnya yaitu aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan
sebuah komponen yang penting dalam suatu wilayah. Di samping itu, mempunyai fungsi ataupun peranan sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah atau stakeholder terkait. Aspek kelembagaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. BKPM adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua, Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMD. BKPMD ini dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada gubernur, kepala daerah tingkat 1. Setiap BKPMD bertugas membantu calon investor untuk memperoleh izin setempat. Yang ketiga, Departemen Teknis terkait. Beberapa instansi lainnya yang terkait dengan penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu. Hukum dan kebijakan pokok di bidang penanaman modal di Indonesia. Pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Kedua, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. Ketiga, menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Keempat, menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat. Kelima, menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelenggaraan sengketa yang efektif dan efisien. Keenam, meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau disebut HAKI. Ketujuh, membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar. Mekanisme penanaman modal. Mekanisme atau tata cara penanaman modal ini diatur oleh Keputusan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 38/SK7 1999 tanggal 6 Oktober tahun 1999 yang berbunyi, permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri PMDN maupun penanaman modal asing PMA, serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah fasilitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang atau jasa. Perlindungan terhadap penanam modal yang tercantum dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8. Pertama, perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun. Artinya, pemerintah tidak membeda-bedakan asal warga negara asing yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, tidak akan dinasionalisasi. Artinya, proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Namun, apabila sampai terjadi nasionalisasi, maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar. Ketiga, penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Repatriasi adalah pemulangan kembali aset yang dimiliki investor asing ke luar negeri atau negara asalnya, antara lain terhadap modal, keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain, atau kompensasi atas kerugian, kompensasi atas pengambil alihan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.